Di dalam kelas, peserta didik memiliki kemampuan yang beragam. Tentu saja, kebutuhan belajar mereka pun berbeda-beda. Salah satu strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar yang mengakomodir dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Ada 3 strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, konten, kedua, proses, dan yang ketiga, produk. Lalu, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi yang efektif? Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivo Sewi Rista Utami, guru kelas 1 dari SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi numerasi. Pada awal-awal pertemuan, saya sudah mengumpulkan berbagai informasi dan data kemampuan peserta didik. Saya juga sudah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Pada kegiatan asesmen, saya mendapatkan tingkat kemampuan awal dan kompetensi numerasi pada peserta didik. Hasil dari asesmen sangat membantu saya dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Dan ini adalah hasil dari asesmen yang sudah saya lakukan. 5 anak belum lancar membilang, 8 anak sudah lancar membilang, dan 7 anak sudah lancar operasi penjumlahan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas, Mas Chef. Dengan berdoa, tangan diangkat kepala ditundukkan. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tes kekompakan dulu. Beat 1, beat 2, and beat 3. Are you ready? Beat 1, beat 2, beat 3. Bagus, masih pagi harus kompak. Bagaimana kabarnya hari ini, Soli dan Solihah? Masya Allah. Ada yang tidak hadir hari ini temannya? Coba dilihat. Aliran dan ada berapa teman yang tidak hadir? Ada 2. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa jumlah teman laki-laki yang ada di kelas? Ada 8. Kalau teman perempuan ada berapa? Ada 12. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah mengenal lambang dan nama bilangan. Untuk kelompok 1, media yang digunakan adalah kartu suku kata dan kartu bilangan. Peserta didik belajar mengaitkan setiap angka dengan sebutannya, serta memperkuat pemahaman mereka tentang bilangan secara visual maupun verbal. Untuk kelompok 2, tujuan pembelajarannya adalah melakukan operasi hitung penjumlahan. Untuk media yang digunakan ada papan es krim, stik es krim, dan kartu bilangan.
Peserta didik akan memilih 2 kartu bilangan secara acak dan meletakkan stik es krim sesuai angka pada kartu bilangan. Dengan cara ini, peserta didik dapat memahami konsep penjumlahan secara konkret. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah memecahkan masalah sehari-hari. Kelompok 3 akan melaksanakan wawancara dengan masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Ya, siap? Are you ready? Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik matematika yang sedang mereka pelajari. Melalui wawancara ini, peserta didik belajar tentang pengumpulan informasi, menghitung jumlah responden, dan menganalisis hasil yang mereka peroleh. Selain itu, mereka juga memahami bagaimana matematika berperan dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya berinteraksi dengan masyarakat. Harapannya, dari kegiatan ini, mereka dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep matematika secara praktis dan menyenangkan. Pada pertemuan berikutnya, saya memberikan sebuah proyek untuk setiap kelompok. Kelompok 1 akan membuat minibuk angka. Dalam kegiatan ini, mereka akan menggambar, menghitung, dan menuliskan berbagai bilangan dengan cara yang kreatif. Untuk kelompok 2, proyek yang saya berikan adalah membuat puzzle penjumlahan. Dalam aktivitas ini, mereka belajar mengenal angka dan cara penjumlahan dengan cara yang menyenangkan. Setiap potongan puzzle yang mereka susun tidak hanya mengasah kemampuan berhitung, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan kerjasama antar teman. Dan ini adalah mini book angka hasil kreativitas dari kelompok 1. Karya ini menunjukkan pemahaman mereka tentang materi angka yang telah dipelajari. Kami dari kelompok 2, ini hasil karya kami. Dan ini adalah puzzle penjumlahan hasil karya kelompok 2. Untuk kelompok 3, mereka membagikan hasil wawancara kepada teman-teman yang lain di depan kelas. Dan ini adalah hasilnya. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kita akan mengerjakan soalnya dengan game. Nah, nama gamenya adalah Froggy Games. Peserta didik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada setiap level. Ini bukan sekedar permainan, tapi juga cara yang menyenangkan untuk menguji pemahaman peserta didik tentang materi yang sudah mereka pelajari. Pada akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diajak untuk menarik kesimpulan bersama, dilanjutkan dengan berdoa, dan diakhiri dengan memasukkan foto mereka pada gelas emoji untuk menggambarkan perasaan mereka selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Terakhir, peserta didik akan memilih berbagai jenis salam sebelum pulang, seperti berjabat tangan atau berpelukan. Saya senang karena bertemu masyarakat. Saya senang karena belajar sambil main tab. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Bu Ivo terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ini sangat jelas meningkatkan antusias siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa SD Muhammadiyah sampai Jalan Meter. Sejatinya, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya menyoal tentang metode dan gaya belajar, tetapi bagaimana seorang guru menyiapkan pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, literasi, dan numerasi peserta didik. Sekian praktik baik pembelajaran terdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu ikutan ya. Ayo, nanti ya. Sambil nyanyi balonku ada 5 ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5.